Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Al-Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amir Al-Asbahi Al-Madani. Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah. Sejak muda beliau sudah hafal Al-Quran dan sudah nampak minatnya dalam ilmu agama. Menjelang wafat Imam Malik ditanya masalah kemana ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari lalu wafat pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disolati di atas keranda. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hashimi yang merupakan gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi'. Seluruh murid-murid dia turut mengebumikan dia. Informasi tentang kematian dia tersebar di seantero negara Islam. Mereka sungguh sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan, seraya mendoakan dia agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang dia persembahkan untuk Islam. Imam Malik belajar hadis kepada Yahya bin Sa'id, Rabaiyah Ar-Razi, Abu Zinad, Nafi' Maula Abdullah bin Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abdurrahman bin Hurmus Az-Zuhri, Nafi' Maula Ibnu Umar, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwan bin Zubair, Abu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, Abu Salamah, Hamad Salim, Amir bin Surahbil, Nafi' bin Abu Nu'man. Di antara murid dia adalah Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim Al-Qa'ani, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah, Abu Mus'ab Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Unayainah, Abu Hudafah As-Sahmi, Az-Zubairi. Ibnu Al-Qasim berkata, penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya kemudian dijual ke pasar. Imam Malik sangat memuliakan ilmu dan menghormati hadis Nabi. Imam Malik tidak mau mempelajari hadis dalam keadaan berdiri. Beliau juga tidak mau menaiki kuda di kota Madinah karena beliau malu berkuda di atas kota yang di bawah tanahnya ada makam Rasulullah. Ibnu Abdul Al-Hakam mengatakan Malik sudah memberikan fatwa bersama-sama dengan gurunya Yahya bin Sa'ad, Rabi'ah dan Nafi' meskipun usianya baru berusia 17 tahun. Beliau dikenal judul dalam periwayatannya. Abu Dawud mengatakan hadis yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sesudah itu adalah hadis dari Malik dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya. Berikutnya adalah hadis dari Malik dari Abu Zanad dari Arad dari Abu Hurairah. Hadis mursal Malik lebih sahih daripada hadis mursal Sa'id bin Al-Musayyab atau Hasan Al-Basri. Sufyan mengatakan jika Malik sudah mengatakan balagni telah sampai kepadaku, niscaya isnad hadis tersebut kuat. Imam Syafi'i mengatakan jika engkau mendengar suatu hadis dari Imam Malik, maka ambillah hadis itu dan percayalah. Imam Malik juga dikenal sangat hati-hati dalam masalah hukum halal haram. Imam Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kami pernah di samping Imam Malik. Ketika itu datang seorang laki-laki kepada beliau lalu berkata, dari perjalanan yang menghabiskan waktu 6 bulan lamanya, para kawan penduduk di kampung saya membawa suatu masalah kepadaku untuk ditanyakan kepada engkau. Imam Malik berkata, bertanyalah. Orang tadi lalu menyampaikan pertanyaan kepada beliau dan beliau hanya menjawab, aku tidak memandangnya baik. Orang itu terus mendesak karena menginginkan Imam Malik lebih tegas memfatwakan hukumnya. Bagaimana nanti kalau kau ditanya orang kampungku yang menyuruh aku datang kemari, bila mana aku telah pulang kepada mereka? Imam Malik berkata,
katakan olehmu bahwa aku Malik bin Anas mengatakan tidak menganggapnya baik. Artinya beliau sangat hati-hati, tidak gegabah menghukumi haram bila tidak ada dalil nas yang tegas mengharamkannya. Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu hadis dan fikih. Tentang penguasaannya dalam hadis, beliau sendiri pernah mengatakan, aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis. Beliau mengarang kitab hadis Al-Muwatta, merupakan kitab hadis tertua yang sampai kepada kita. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, beliau pernah memberi fatwa bahwa akad orang yang dipaksa itu tidak sah. Fatwa ini tidak disukai oleh pemerintah karena bisa membawa konsekuensi juga bahwa baiat kepada penguasa karena terpaksa adalah juga tidak sah dan itu dianggap membahayakan kekuasaan Bani Abbas. Gubernur Madinah Ja'far bin Sulaiman memerintahkan agar Imam Malik mencabut fatwanya, namun Imam Malik menolak. Akibatnya gubernur memukulnya sampai 80 kali sampai tulang belikatnya retak dan mengaraknya di atas kuda keliling kota Madinah. Sejak itu namanya bukannya menjadi cemar, justru makin melambung dan harum di mata umat. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meminta Imam Malik agar datang ke Baghdad dan mengajarkan Al-Muwatta untuk keluarga istana. Maka Imam Malik berkata, ilmu itu didatangi, bukan sebaliknya. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dua anaknya PPAI Ma'mun dan PPAI Amin datang ke Madinah untuk belajar kitab Al-Muwatta. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah berkata, aku akan menggiring manusia kepada kitab Al-Muwatta sebagaimana Utsman bin Affan mengiring pada mushaf Al-Quran. Keinginan khalifah tersebut dijawab oleh Imam Malik bahwa hal itu tidak mungkin karena sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Nabi sudah tersebar ke berbagai kota dan masing-masing mengembangkan ijtihad dan berfatwa. Kemudian Imam Malik pun mengarang kitab kumpulan fatwa-fatwa sahabat yaitu Shada'id Abdullah bin Umar, pendapat-pendapat Abdullah bin Umar yang keras, Rukhas Abdullah bin Abbas, pendapat-pendapat Abdullah bin Abbas yang ringan, dan Syawas Abdullah ibnu Mas'ud, pendapat-pendapat Abdullah bin Mas'ud. Metode ijtihad Imam Malik bin Anas: 1. Al-Quran, 2 hadis termasuk hadis dhaif yang diamalkan penduduk Madinah, 3 ijma', 4 asar yang diamalkan penduduk Madinah, 5 qiyas, 6 maslahah mursalah keluar dari qiyas umum karena alasan mencari maslahat, 7 perkataan sahabat. Bila dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah aliran Kufah, mazhab Imam Malik memiliki aliran Hijaz lebih banyak berdasarkan hadis dan asar, lebih sedikit menggunakan porsi dengan ra'yu atau qiyas. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik, kitab Shada'id Abdullah bin Umar, pendapat-pendapat Abdullah bin Umar yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.